فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Subhanallah, jaga hati ini dari sisi apa? Iman, dari sisi makanan, dari sisi psikis. Perlu dijaga. Makanya hakikat nutrisi hati, qala Allah, qala Rasulullah. Allah pun mengajarkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Anda makan minum dan tidak diperbolehkan bagi Anda untuk berlebih-lebihan. Makan minum halal. Yang haram jelas nggak boleh. Yang halal pun nggak boleh berlebih-lebihan. Air nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kemudian juga minum nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, maka salah selama ini kalau Anda diajarin oleh medsos, banyaklah minum, jangan banyak makan. Minumlah sehari 4 liter. Jangan banyak makan. Ini sebenarnya info yang menyesatkan. Padahal Allah langsung, Allah yang mencipta kita, Allah mencipta tubuh kita, Allah mencipta usus dan ginjal kita. Allah mencipta semuanya ini lengkap dan Allah tahu, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Taha, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi. Makanlah Anda dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada Anda, wala tadghaw fihi. Dan Anda jangan melebihi batas, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bisa diartikan dari sisi berlebihan, yaitu makan dari apa yang Allah haramkan, melebihi batas yang diperbolehkan. Atau berlebihan juga diartikan sebagian para ulama, jumlahnya, kuantitas makannya atau frekuensinya. Kenapa? Akan membahayakan jantung Anda, fisik Anda, liver Anda, ginjal Anda, lambung Anda, limpa Anda. Bahkan sel-sel ini kalau kebanyakan makan bakal cepat mati. Subhanallah. Makanya kalau jantung sudah lelah, semuanya ikut lelah. Ya, semuanya ikut lelah. Dan rahimanarahmukumullah jami'an, zaman kita penyakit yang muncul rata-rata adalah penyakit karena kebanyakan makan. Zaman dahulu penyakit kurang nutrisi. Zaman sekarang penyakit kelebihan nutrisi. Kelebihan makanan, kelebihan air. Ini di zaman sekarang. Makanya semakin banyak makan, semakin banyak muncul penyakit. Semakin banyak produk-produk makanan keluar, semakin bermunculan, berjamuranlah rumah sakit dan klinik-klinik. Makanya banyak orang sakit juga. Sakit Anda pun untuk menggugurkan dosa Anda, plus untuk membersihkan racun dalam tubuh Anda, dalam daging Anda, dalam darah Anda. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, bahwasanya Allah berfirman dalam hadits riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, idza talaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila 'uwadihi. Kalau ada hambaku orang yang beriman ini aku coba dengan penyakit, dengan musibah, kemudian dia nggak banyak berkeluh kesah kepada pengunjungnya. Dia sakit, ya, jamaah Masjid Al-Falah pada datang kepada dia misalkan, nengok dia. Kemudian ketika ditengok, sakit apa bu? Dia nggak banyak keluh kesah. Alhamdulillah. Sakit untuk menggugurkan dosa saya, menghilangkan kesombongan saya, untuk menghilangkan ujub dari diri saya karena sehat terus, nggak pernah diingetin sama sakit.
Alhamdulillah. Nggak keluh kesah. Ditanya sakit apa? Ya Allah, saya sakit dari kepala sampai kaki semua sakit. Rasanya seperti tertusuk-tusuk. Sakit ini, gara-gara sakit ini pendapatan saya berkurang bulan ini. Keluh kesah terus. Ini orang sakit nggak keluh kesah. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tsumma atlaqtuhu min isari. Kalau dia nggak keluh kesah kepada pengunjungnya, ketika aku beri musibah, maka aku bebaskan dia dari tahananku. Aku bebaskan dia dari tahananku, yaitu dari penyakit yang Allah berikan tadi. Yaitu aku sembuhkan dia dari musibah yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, summa abdaltuhu lahman khairan min lahmi. Kemudian akan aku jadikan daging dia lebih bersih daripada daging yang sebelumnya. Bayangin Bu, kalau ibu-ibu sakit, dagingnya ibu-ibu ini dibersihkan. Diganti yang sekarang dagingnya lebih baik daripada sebelumnya. Daging ibu sekarang misalkan ketika dikasih penyakit, sebelumnya apa? Kebanyakan makanan, kebanyakan kelembapan, kebanyakan sumbatan di daging. Racun, purin, asam laktat, numpuk. Bakteri, virus, numpuk di daging. Ketika sakit, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faedah yang kedua. Nah, makanya jangan pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa daman khairan min damih. Kemudian darahnya ku ganti dengan darah yang lebih baik daripada sebelumnya. Melalui sakit, gak nafsu makan, demam, lidah pahit. Kemudian apa? Darah lebih encer. Darah yang kotor dibuang, diganti darah yang baru. Leukosit naik, sel yang tua dibuang, diganti sel yang muda. Sel tumor, kanker dibunuh, dibuang. Subhanallah, ini faedahnya. Nah, yang keempat, tsumma yasta'nifu al-amal. Kemudian dia melakukan amalan berikutnya dengan lebih nyaman. Badannya enteng, darahnya lebih bersih, dosanya digugurkan. Kata Al-Manawi, dia seolah-olah seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini rahmanakumullah jami'an, jantung ini organ intinya kita. Disinilah dengan jantung dipompa darah melalui peredaran darah ini. Kalau darahnya baik, disebarkan kebaikan tersebut. Nutrisi bagus, oksigen bagus, darahnya encer, nggak mengandung uap-uap dan racun-racun, nggak banyak membawa bakteri. Coba Anda makan saja baca bismillah, beda dengan orang yang makan nggak baca bismillah. Dengan baca bismillah, jangan jadikan rutinitas saja bismillah. Bismillah di lisan, tapi keluarin dari dalam hati. Dengan nama Allah, bismillahi akul. Dengan nama Allah aku makan. Apa sih bismillah artinya? Dengan nama Allah artinya apa? Ada isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bismillah Anda minta tolong kepada Allah, dimudahkan makanan ini masuk ke mulut Anda, ke tubuh Anda, membawakan manfaat. Setan gak ikut makan bersama Anda, bakteri tidak mengganggu diri Anda, makhluk-makhluk Allah gak mencelakakan diri Anda. Sampai sebagian profesor meneliti bedanya lambung yang makan baca bismillah sebelum masuk mulutnya dengan lambung yang gak pakai baca bismillah. Ternyata yang baca bismillah tidak didapati bakteri di lambungnya. Subhanallah. Adapun hadits Nabi SAW, ada seorang sahabat yang makan tinggal 1 suap, 2 suap. Kemudian Nabi berkata, hal samait, kamu sudah baca bismillah? Lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Qul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau lupa baca bismillah di awalnya, baca doa ini. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian Nabi tersenyum, tertawa. Sahabat ini berkata, ma'at hakak ya Rasulullah. Apa bikin kau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setan memuntahkan isi perutnya setelah kamu baca bismillah. Masya Allah. Setan muntahin isi perutnya gara-gara kita baca bismillah. Bakteri pun gak masuk. Makanan yang masuk pada perut Anda pun jadi keberkahan. Kesehatan bagi diri Anda, nutrisi bagi diri Anda, gak jadi penyakit. Kemudian masih ditutup dengan doa setelah makan. Gak cukup dengan alhamdulillah, gak cukup. Bukan itu, bukan cuma alhamdulillah, bukan. Tapi banyak lafaz-lafaz setelah doa setelah makan. Di antaranya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Doa apa ini? Doa bangun tidur. Harusnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau habis makan, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana, tidur, bangun lagi. Nah, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa baca doa ini setelah makan, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bayangin. Indahnya Islam. Nah ini sekali lagi mulailah dengan keberkahan. Kalau Anda makan, jangan bikin makanan Anda menyakitkan jantung Anda. Kalau Anda punya masalah psikis, jangan sampai psikis Anda membakar jantung Anda. Nah, jangan sampai maksiat Anda membuka benteng jantung Anda untuk peluang masuknya setan, iblis menyerang jantung kita. Barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahwasanya kathratu syab' wa kathratul akal, banyak makan, banyak minum, itu akan menyebabkan tubuh ini berat untuk mendatangi ketaatannya, gampang mendorong organ untuk mendatangi maksiatnya. Berapa banyak maksiat ditimbulkan karena kebanyakan makan sampai kenyang, sering makan sampai kenyang. Nah, ini akan kita mulai pembahasannya. Farahmanakumullah jami'an. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya banyak penyakit yang muncul, di antaranya penyakit karena hati atau jantung kita ini. Kita coba nukilkan dari beliau rahimahullahu ta'ala dari Al-Jawabul Kafi, bahwasanya maksiat itu, dosa-dosa itu membahayakan jantung kita. Apa kaitan maksiat dan banyak makan? Orang kalau banyak makan akan gampang terjatuh dalam maksiat. Sebagaimana dinukilkan dari Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, juga Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Dan maksiat tadi, banyak makan menimbulkan jantung berat, banyak makan menimbulkan syahwat naik, banyak maksiat akan melelahkan jantung juga. Kalau jantung ini sakit, semua organ ikut sakit. Berdampak pula kepada iman. Al-maksiat bagi jantung ini seperti bahayanya racun bagi tubuh. Seperti bahayanya racun bagi tubuh. Semakin banyak racun yang dikonsumsi, semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak pula jantung ini akan merasakan racunnya dosa tersebut. Karena kondisi hati atau jantung kita ini ada 3. Hati sehat, hati sakit, hati mati. Hati sehat, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati sakit, sering berbuat maksiat. Juga ada hati sakit gara-gara apa? Makan-makan yang haram. Juga ada yang hati sakit gara-gara kebanyakan makan. Karena kebanyakan makan berdampak kepada mudahnya organ tubuh terjatuh dalam maksiat dan berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Kalau hati sakit, tidak segera diobatin, akan menimbulkan kematian pada hati. Sebagaimana dosa itu disebutkan Nabi SAW seperti tinta hitam pada jantung kita. Jantung kita warnanya putih, ketika berbuat maksiat seperti kena tinta hitam. Dengan istighfar dan dzikir hilanglah tinta ini. Tapi ketika dia semakin jauh dari Allah, dia nggak sadar, dia nggak tobat, terus jantung itu kena tinta hitam sampai tidak tersisa kecuali 1 titik warna putih, dan itu sisa keimanan. Kalau titik pun ini pun tidak tersisa,
maka dia hati mati yang akhirnya membawa dia kepada kekufuran. Makanya al-ma'siyah baridatul kufur. Perbuatan maksiat itu mengantarkan seseorang kepada kekufuran.